Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, apa kabar? Sobat Kom yang ada di rumah, tentunya kembali lagi dalam program Parlamentaria, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Rumah Disue nomor 1 Kaltim. Apa kabarnya nih di cuaca yang luar biasa sendu beberapa waktu ini mungkin ya. Semoga Sobat Kom selalu dalam keadaan yang bahagia dan juga sehat tentunya, untuk menyaksikan semua program-program yang dihadirkan oleh Rumah Disue dan juga tentunya Diskominfo Kaltim. Nah, bersama Vika Ravenska hari ini kita akan menemani siang Sobat Kom melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Nah, setiap Senin ya Parlamentaria tentunya hadir menyapa para Sobat Kom semua untuk lebih mengenal lebih dekat nih tugas fungsi, kemudian program kerja serta tokoh-tokoh dari Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat dari Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir bersama Vika hari ini langsung saja Ketua Komisi 1, anggota Badan Anggaran dan juga anggota Badan Musyawarah, sekaligus juga Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Baharudin Demu, SPSI MSI. Selamat siang, Pak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, keadaannya? Alhamdulillah sehat. Waduh, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk menyapa para Sobat Kom semua. Tentunya di banyak kegiatan yang sedang dilakukan sepertinya nih, Pak. Lagi sibuk apa aja? Kalau sibuknya sih ya berkeliling kampung-kampung. Wah, belusukan Pak ya. Iya, ketemu rakyatnya. Oke, berarti habis kemarin kalau tidak salah baru saja dari Kukar juga Pak ya? Dari Kukar dulu kan ada persoalan pembebasan lahan dengan perusahaan tambang gitu. Jadi coba kita cari jalan. Alhamdulillah selesai dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin di tengah aktivitas sebagai anggota dewan Pak, sebenarnya kegiatan di luar itu Pak mungkin hobinya yang sedang rajin dilakukan untuk menyeimbangi kegiatan Pak? Kalau bicara hobi sih sejak dulu ya. Iya. Jadi sebelum jadi kepala desa, saya dulu kan di jaringan advokasi tambang Kalimantan Timur, baru jadi kepala desa, baru jadi DPR Kukar, baru DPR Provinsi. Saya itu sebenarnya punya hobi, kalau nggak berkebun itu kadang kepala saya sakit gitu. Waduh. Jadi hampir setiap minggu atau 2 minggu pasti berkebun. Jadi sampai sekarang masih tetap dilakukan Masih Pak? tetap. Waduh, ada di mana aja nih Pak? Di Kukar kah atau ada juga di Samarinda? Di Kukar aja, Kukar. tepatnya di Marangkayu, ada di Marabada gitu kan. Jadi ya memang dari dulu sih senang berkebun. Disempet-sempetin Pak ya di tengah kesibukannya, ini luar biasa. Malah kalau dilihat ber-DPR itu ya selingan-selingan aja. Wah, ini kebalik ini sepertinya nih ya. Tapi tentunya kita juga melihat bagaimana sumbangsi yang sudah diberikan oleh Pak Bahar ya tentunya ya. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak perjalanan Pak Baharudin. Mungkin tadi sudah sempat disinggung ya bahwa sempat menjadi kepala desa, beraktivitas juga di perusahaan tambang dan lain-lain. Hingga menjadi anggota dewan tuh gimana ceritanya sih Pak? Sebenarnya cerita begini, dimulai dari saya dulu ini kan hampir 7 tahun jadi aktivis ya. Kerja-kerjanya itu ya kerja-kerja bantu rakyat, khususnya di jaringan advokasi tambang, sempat jadi koordinator. Sebenarnya awalnya menjadi pejabat itu nggak ada sama sekali niatnya, nggak pernah terpikir sedikit pun. Cuma dalam perjalanan 7 tahun itu ada hal yang membuat saya untuk tertarik gitu ya. Pada saat saya mendampingi rakyat baik ke DPR misalnya DPR Kukar, DPRD Provinsi dulunya ya, karena kita selalu mencari jalan persoalan-persoalan rakyat itu. Nah, baik di kantor bupati, kantor gubernur. Ada hal yang membuat saya tertarik itu pada saat saya melihat kenapa begitu susah para pejabat kadang menemui rakyatnya. Begitu. Jadi banyak hal, begitupun dalam hal memfasilitasi ya. Kadang hal-hal yang harusnya saya melihat bahwa sebenarnya posisinya ini kan rakyat ini benar. Tapi kenapa tidak banyak orang yang ingin membenarkan bahwa apa yang dituntutkan rakyat itu seolah-olah semua harus pakai aturan, padahal jelas gitu kan bahwa ini sebenarnya pelanggaran. Misalnya contoh, pada saat misalnya perusahaan melakukan pencemaran, yang dimaksud pencemaran kan apabila rakyat terganggu dengan ada aktivitas di situ dan mengganggu aktivitas rakyat. Terganggu.
tapi harus ada pembuktian lah, harus ada ini. Padahal bukti nyata sawah misalnya tidak bisa ditanamin. Nah itulah yang sebenarnya melatar belakangi. Waktu itu ada teman saya dari Kupang, namanya Tori. Pada saat saya dievaluasi, dia bilang kayaknya nggak cocok deh jadi pendamping rakyat begini. Karena saya melihat semua yang kita jalan sama-sama, apa yang kita ngomong itu rakyat ikut gitu. Nah sehingga saya bilang kalau gitu ngapain kita? Jadi aja pemimpin rakyat. Kalau gitu saya mulai dari jadi apa? Sembarang aja, ambil aja politik-politik di kampung itu, ruang-ruang politik yang ada di kampung ya. Pada saat saya pulang, karena dampingan saya juga di Marangkayu, tepat tinggal saya di sana di Marangkayu. Pada saat mau pemilihan kepala desa gitu kan, pada saat mau pemilihan kepala desa itu rakyat berapa kali berbondong-bondong ke rumah saya dengan semua suku datang mengajak, meminta saya untuk menjadi kepala desa. Saya bilang enggak. 2 kali 3 kali akhirnya ya saya lulu juga. Saya bilang oke, tapi satu pesan, bahwa siapapun yang akan mendukung saya, siapapun yang akan memilih saya nanti ke depan, saya tidak ingin semua yang kita lakukan adalah hal yang benar. Kalau salah saya juga nggak bisa bantu. Kalau niatnya itu maka saya mau. Rakyat bilang iya. Termasuk misalnya pada saat saya, ibunya kan dosen di Umul tuh, anak saya di Samarinda. Jadi saya bilang, pada saat saya jadi kepala desa misalnya, saya harus Jumat sore harus balik ke Samarinda, Minggu, Senin saya harus ke Marangkayu. Jadi Sabtu Minggu itu ya saya tidak di Marangkayu. Nah itulah yang melatar belakangi saya berniat pada saat menjadi kepala desa. Alhamdulillah terpilih. Cuma terpilihnya memang banyak rintangan, karena terpilih 2003 tidak dilantik, walaupun menang mutlak. Kenapa tidak dilantik? Dianggap ada kecurangan. Padahal yang melakukan kecurangan itu ya orang lain gitu, bukan kita. Cuma Bupati mengeluarkan SK awalnya, pada saat itu ditarik SK-nya dan dicabut. Itu 2003. Nah, diulang lagi 2006. Jadi 3 tahun setelah menang itu baru diulang Pilkades, menang lagi. Menang lagi di Desa Sebuntal. Pada saat menang itu 5 hari setelah saya pemilihan, saya dilantik menjadi seorang kepala desa. Alhamdulillah, saya 2 tahun 8 bulan jadi kepala desa. Ya saya bilang sama rakyat, saya izin nyalon anggota DPR Kabupaten. Dia bilang, sebagian ada 1-2 orang yang tidak mau. Karena tatanan di kampung itu sudah mulai baik. Misalnya, tidak ada lagi hal-hal orang bekerja misalnya, tidak ada lagi sistem backing-membacking. Dulunya ada, sekarang nggak ada gitu-gitu. Jadi semua diserahkan dengan musyawarah kepada rakyat. Nah pada saat itulah yang membuat saya izin dan ada sebagian yang tidak mau. Tapi 80% rakyat bilang lanjut Pak. Saya bilang pada saat musrembang begini kan usulan misalnya ada sampai 15 miliar nih di desa, ngumpulin semua usulan-usulan dari RT. Saya bilang, kalau ini mau diselesaikan, saya jadi kepala desa, 2 periode saya jadi kepala desa nggak akan selesai. Ini bisa selesai kalau kita jadi anggota dewan. Nah, akhirnya rakyat, iya Pak maju. Alhamdulillah saya maju dengan modal habis 25 juta, alhamdulillah terpilih. Dan yang membuat saya bangga, saya adalah peraih suara terbanyak di Partai Amanat Nasional dengan modal sangat minim gitu kan. Memang kita nggak ada pernah bayar rakyat, bagi-bagi uang. Ini pragmatis kita jauhkan karena prinsip saya adalah politik itu harus menjadi murah. Jadi kita belajar menjadi murah, duduk bareng rakyat, tidak bagi-bagi duit itu. Nah akhirnya alhamdulillah terpilih, sempat dikukar jadi wakil ketua DPRD Kukar tahun 2011 sampai 2014 karena ada masalah dengan waktu itu dengan wakil ketuanya saya di PAN, ya saya ditunjuk partai. 1 periode alhamdulillah saya diminta oleh teman-teman untuk dorong ke provinsi. Dan hampir seluruh teman saya di Kukar, karena dari 45 anggota DPR itu kan tidak ada yang maju ke provinsi. 2014. Hampir 80% bilang, kenapa mesti harus maju Pak Bahar? Bapak kalah. Saya bilang urusan kalah itu urusan rakyat. Urusan rakyat dan urusan Allah. Saya maju karena namanya perintah partai kan. Kalau partai ditolak kan repot juga tuh. Karena politik itu kan harus 3 yang seimbang. Rakyat, keluarga, dan partai. Kalau ini salah satunya tidak dilayani dengan baik, oh selesai itu. Nah akhirnya maju dan alhamdulillah terpilih.
dengan modal juga sangat minim. Bagi seorang saya yang berkeliling kampung-kampung terus-menerus gitu kan, dengan modal kecil sekitar 150 juta, saya terpilih jadi anggota DPR Provinsi tahun 2014. Waduh. Nah, kemarin maju lagi. Jadi kalau orang kan kadang ada batasan, oh ini mulai kampanye. Kalau saya nggak pernah berkampanye. Karena sejak terpilih ya sudah jalan gitu kan. Jadi untuk apa kampanye? Itu. Jadi alhamdulillah 2019 terpilih lagi. Dengan juga modal yang kecil. Dibandingkan mungkin nggak tahu yang lain ya. Tapi saya 3 periode di DPR Provinsi, saya belum pernah money politik. Wow. Karena saya memang belajarnya bahwa politik itu harus murah sehingga kita nyaman untuk bekerja. Rakyat enak, kita enak, tidak ada beban. Betul. Itu. Jadi itulah yang melatar belakangnya, dan alhamdulillah kerja-kerja politik itu kalau orang bilang misalnya ya saya hampir setiap minggu pasti ke kampung. Keliling terus Pak. Iya, dan bisa dilihat di media sosial. Kurang lebih ada sekitar 463 postingan sejak 2017. Karena saya mulai kenal yang namanya media sosial itu kan 2017. Jadi memposting kegiatan-kegiatan DPR, kegiatan-kegiatan, hampir semua kegiatan-kegiatan ber-DPR terposting di media sosial. Karena bagi saya adalah rakyat itu harus tahu kerja wakilnya, karena dia adalah pesuruh sebenarnya. Jadi wakil rakyat itu sebenarnya banyak juga orang kan terlalu membanggakan. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan. Yang harus bangga itu rakyat. Karena rakyat yang menentukan pilihan itu. Nah, pada saat dia duduk, dia berbuat apa? Ya, kami melakukan tentang terus-menerus pendidikan politik kepada rakyat, bahwa pilihlah orang yang mau berjuang gitu. Karena banyak juga orang yang sudah duduk lupa. Kalau di kami, orang-orang yang pilih kami, saya misalnya ya hampir 90% saya kenal. Tahu Pak orang-orang siapa yang mendukung. Di kampung ini ya? siapa, di kampung ini saya tahu. Dari 9.000 suara saya itu, karena saya 2 kali di provinsi, hanya tembusnya di 9.500 terus. 80% saya tahu orang itu. Siapa yang bekerja, dan bisa dicek. Hampir semua itu sudah dapat bantuan gitu. Karena memang bagi saya, kalau kita sudah membantu rakyat, karena tujuannya kan memang ingin membantu gitu kan. Betul. Kalau sudah membantu itu sudah puas. Rasa kepuasan itu sudah luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya sampai hari ini juga ber-DPR ya. Saya apa adanya. Bilang tidak bagus ya bilang tidak bagus. Bilang bagus ya bagus. Makanya kalau di DPR kan ya kadang pemerintah banyak yang benci. Tidak mau salam, tidak apa-apa. Bagi saya kan ya memang saya hadir tidak kita untuk berteman gitu kan. Kita hadir mengkritik kalau hal ada yang keliru gitu. Kayak kemarin APBD 2023 kan begitu juga. Saya paripurna ya, saya akan mengingatkan pemerintah bahwa anggaran 2,1 triliun itu sudah disahkan di KUA PPAS baru masuk gitu. Ya ini harus disampaikan ke sana, ke kementerian, jangan sampai tidak. Karena selama saya ber-DPR 13 tahun baru kali ini terjadi. Ya saya protes. Kalau memang nggak bisa ya sudah dibatalin, kan dijadikan masuk di kas daerah aja. Daripada melanggar aturan kan begitu. Nah, tapi alhamdulillah kayak nyaman ini. Karena nggak ada setelah dievaluasi kan tidak ada bahwa ada hal yang harus dirubah dari APBD. Ya, kita bersyukur. Ya bukan berarti banyak orang bilang kenapa ditolak. Bukan saya menolak. Saya hanya mengingatkan gitu. Jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari gitu. Sehingga menjadi pejabat itu kan begini, tidak ada gunanya jadi pejabat itu kalau nanti ujungnya adalah harus juga menjadi pindah rumah atau berproses hukum. Ya saya doanya cuma satu. Ya kalau misalnya memang ini yang terbaik, jadikan. Kalau tidak nggak usah. Karena banyak orang dijadikan pejabat hanya ingin membuat menderita kan gitu. Kalau kami enggak, kami ingin gimana caranya ini baik, walaupun kami juga harus bilang tidak semua kerja-kerja kita juga menjadi baik 100%, tapi kami ingin belajar. Kalau hari ini salah, kami tidak akan mengulangi hal yang salah itu. Wah, menarik Pak. Itu. Tapi kemudian nilai-nilai yang tadi Bapak sudah sampaikan, yang tertanam hingga sekarang, apakah ini juga adalah nilai-nilai yang ditanamkan di Bahar Muda pada saat itu Pak? Kan tadi dimulai dari advokasi pertambangan. Kalau kita menilik ke belakang, melihat Bahar Muda itu, apakah value-value ini memang sudah muncul Pak? Saya itu bersyukur begini. Saya dilahirkan dari keluarga yang memang saya dulu waktu awal masuk
kerja-kerja bantu rakyat di Jatam. Saya kan baru selesai kuliah. Jadi orang tua saya pun digoda, dipengaruhi oleh banyak keluarga saya. Untuk apa sih anakmu kerjanya itu demo di mana-mana, di perusahaan semua di demo. Itu nggak ada duitnya. Ya rasa bangga saya pada saat orang tua saya menjawab dengan singkat, apa yang dilakukan anak saya melihat baik karena dia membantu orang. Walaupun dia tidak ada uang, tapi saya kan kata orang tua saya kan saya juga tidak butuh uang. Bagi saya cukup bertani yang nyaman gitu. Dan alhamdulillah sejak saya di Jatam, misalnya di Gembleng di situ, gimana melakukan pembelaan kepada rakyat, sampai hari ini boleh dicek teman-teman. Saya ber-DPR, saya tidak pernah membela yang namanya perusahaan kalau salah. Perusahaan siapapun, kita selalu menegakkan yang benar harus benar. Kalau kamu salah, bantu rakyat itu. Kamu selesaikan, kalau enggak kita berhadapan. Nah, kadang kerja-kerja DPR itu kan terkendala juga dengan banyak aturan, karena DPR kan bukan eksekusi. Kalau kita diberikan hak eksekusi sebenarnya juga luar biasa. Jadi kita ini kan sebatas menjembatani kalau muncul masalah. Misalnya contoh ya, ada beberapa misalnya kasus-kasus yang alhamdulillah kita tangani, misalnya di Batua berapa kali kita panggil perusahaan Insani misalnya, alhamdulillah 2 kali pertemuan diselesaikan dengan baik. Harapan kami sebenarnya bahwa kalau ada persoalan-persoalan rakyat dan memang itu rakyat memang terlanggar hak-haknya, saya kira saya harus bilang begini, harusnya kita semua pejabat dan pejabat pemerintah maupun DPR dan yang bersengketa ini atau bermasalah ini harusnya duduk bareng memberikan hak-hak itu kepada rakyat. Contoh hari ini misalnya kasus di Lembu Suwana. Lembu Suwana tambangnya tidak sampai dari 2 meter gitu rumah rakyat. Hari ini kita advokasi bahwa ada pelanggaran apa? Dia harus melakukan penutupan tambangnya karena sudah ditambang gitu. Nah, alhamdulillah ini sekarang mulai berproses. Jadi yang kami suarakan itu ya bolehlah teman-teman lihat sampai hari ini ya itu yang saya bilang, saya bersyukur berangkat dari seorang aktivis gitu kan, bekerja bagaimana saya melihat penderitaan rakyat di bawah, dan saya tidak ingin bahwa saya ada di DPR itu tidak mampu menyuarakan itu. Dan saya ya walaupun saya banyak tidak disukai orang apa yang saya lakukan, tapi biarkan, itu nggak ada masalah bagi saya. Bagi saya biarkanlah Allah dan rakyat tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang gimana rakyat mendapatkan hak-haknya begitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Ini Pak Bahar ini adalah sosok juga anggota dewan yang dikenal nih Pak sebagai seseorang anggota dewan yang tak kenal lelah mewujudkan aspirasi rakyat, karena mungkin tadi dengan cara tersendiri untuk belusukan, rajin ya Pak, karena menurut Bapak sendiri bahwa bertemu dengan rakyat atau mendengarkan aspirasi mereka adalah jalan untuk juga mewakili dan melayani masyarakat sebagai bagian dari tugas seorang anggota dewan. Wah, luar biasa. Nah, kemudian untuk saat menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur, Pak, ini membidangi bidang apa saja Pak yang dilakukan oleh Iya, pertama kan 2,5 tahun sebenarnya di 2019 ini 2,5 tahun saya di Komisi 2. Sempat jadi wakil ketua Komisi 2. Pada saat 2,5 tahun itu kan ada rolling ya, kesepakatan di internal seluruh fraksi di DPR bahwa kami di PAN itu diminta untuk menjadi ketua Komisi 1. Awalnya saya tidak pernah berkeinginan juga untuk menjadi ketua Komisi 1 karena saya kan sudah ketua fraksi. Saya minta ke teman-teman saya yang lain, tapi teman-teman itu semuanya bilang kami tidak sanggup dan kami tidak bersedia. Akhirnya partai menunjuk saya, nggak apa-apa Pak Bara jadi Komisi 1. Karena Komisi 1 itu kan hampir komisinya rakyat sebenarnya itu. Jadi hampir semua yang datang itu punya masalah gitu. Kadang kita datang ke Polres gitu, mencarikan jalan. Misalnya ada yang banyak itu kasus-kasus yang dari Batua, ada yang dari Tenggarong Seberang misalnya. Semua hampir berhubungan dengan persoalan tambang. Dan ya sejak saya di Komisi 1 alhamdulillah, misalnya kasus di mana di Batua itu ada lahan-lahan rakyat yang tertimbun tambang, ya kita fasilitasi 2 kali, alhamdulillah juga diselesaikan dengan baik.
Saat ini masih ada banyak gitu kan, masih ada Lembu Suwana, masih ada KPB yang hari ini juga kita masih terus menjembatani. Persoalan-persoalan ini juga, bicara Komisi 1 itu kan mitranya adalah dia bicara tentang ini ya, bicara tentang hukum, bicara dengan mitranya itu ya salah satunya Diskominfo sebenarnya. Diskominfo bicara tentang persoalan-persoalan pencemaran ya, itu juga kita ini, dan aparatur ASN di kita juga, cuma di Komisi 1 agak sedikit kurang persoalan-persoalan yang dihadapi ya, misalnya diadukan ke kami enggak, tapi lebih banyak itu persoalan-persoalan rakyat yang menyangkut dengan pengerukan sumber daya alam ya, khususnya di sektor tambang. Wah, untuk selama menjalani aktivitas sebagai anggota dewan, hal tersulit apa sih yang Bapak rasakan gitu saat melakukan tugas-tugas ini? Ada nggak hal tersulit atau yang kejadian menarik yang mungkin Bapak alami gitu? Ya, saya hal tersulit dalam hidup ber-DPR itu pada saat ingin membantu rakyat, tapi terbentur dengan banyak aturan. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa? Karena saya sudah dipilih oleh mereka dan saya merasakan fasilitas yang saya dapat itu kan sudah luar biasa atas pilihan rakyat. Tapi pada saat misalnya saya ingin membantu rakyat, saya berkeliling ke hampir di Kukar hari ini, saya berkeliling dari 20 kecamatan, 15 kecamatan saya hampir mengelilingi terus-menerus, dan ada hal yang paling saya pernah marah di DPR dan saya merasa sedih dan saya keluar dari ruangan. Pada saat saya ingin membantu, ada seorang keluarga dan dia punya kelompok madu kelulut namanya, ada di Tenggarong seberang. Dia itu hidupnya dari situ ya. Artinya itu yang menurut saya sangat sulit bagi saya pada saat dia, kalau ini nggak dibantu kan hidupnya itu punya potensi untuk susah. Bagi saya, kita, pemerintah dan kita ini tidak boleh tinggal diam begitu. Nah, pada saat dia minta usulan 75 juta, ya saya bantu lewat aspirasi 75 juta gitu. Tapi pada saat dikirim ke Kukar, karena itu lewat bantuan keuangan, tiba-tiba itu dibatalin karena ada Pergub 49. Nah, akibat itu mereka nelpon saya dan di rapat ya saya bilang sama Kepala BPKAD waktu itu Pak Sadudin. Pak Sadudin, dengan aturan ini saya ingin sampaikan satu begini. Kalau nanti orang ini susah hidupnya gara-gara kita tidak membantu, kan ini hanya membantu tuh bikinkan kotak-kotak itu, kotak-kotak untuk madu kelulutnya itu rata-rata harganya 800.000. Kalau kita nanti tidak membantu Pak dan dia tiba-tiba miskin, mohon maaf, saya mohon maaf di forum rapat Banggar, saya berharap Bapak bertanggung jawab dunia akhiratnya. Karena kenapa? Kita ini sudah nyaman. Kenapa sih kita semua bikin aturan yang susah? Aturan yang selama aturan itu diberlakukan tidak membuat kita penjara, lanjutkan kalau untuk kepentingan rakyat. Itu prinsip saya. Tidak ada orang di penjara kalau membantu rakyat selama itu aturannya benar. Ini kan aturan yang dibuat-buat. Maka yang tersulit dalam ber-DPR saya sudah 13 tahun hari ini, yang paling sulit itu adalah pada saat banyak aturan yang benturkan. Ya mohon maaf Pak Isran misalnya, saya harus sampaikan bahwa pergubnya itu membuat banyak orang susah. Ya, sehingga saya berapa kali mengusulkan dan hampir 2 tahun kan kita berdebat itu. Tapi Pak Isran tetap kuku, ya sudah nggak apa-apa. Semua yang kami dapat terhadap persoalan yang susah bagi kami untuk membantu rakyat, kami akan kembali lagi berkeliling ke kampung-kampung untuk menyampaikan. Walaupun itu pahit bagi kami. Karena hampir semua, misalnya saya ikuti musrembang, saya salah satu anggota DPR provinsi yang mengikuti musrembang desa itu sampai di 1 tahun itu, kadang saya ikut sampai 20, sampai 25 berkeliling di musrembang desa. Tujuannya apa? Saya menjelaskan aturan, bagaimana mekanisme bantuan-bantuan itu supaya rakyat bisa terbantu dan bagaimana desa itu kita bisa bangun. Ya saya bilang sama teman-teman,
Kalau ada usulan yang harus sejenis ya harus minimal 2,5 miliar dan itu diinputnya di kabupaten. Kalau dulu kan tidak, kita nginput di sendiri lewat staf SIPD sendiri kan enak tuh. Jadi itu yang sebenarnya saya tuh paling sedih sebenarnya pada saat saya ingin membantu rakyat dan posisinya saya melihat bahwa ini memang susah hidupnya. Pada saat saya tidak bisa membantu ya saya sedihnya di situ gitu, bahwa ya kadang saya juga tidak ada gunanya bagi dia. Pada saya hadir harusnya berguna untuk dia gitu. Nah sehingga bisalah dilihat postingan media saya, hampir semua itu bantuan, setiap tahun saya menyalurkan bantuan. Tidak ada henti. Hari ini saya berkeliling terus menerus. Kita dengar begini, kita carikan jalannya. Yang sangat susah hari ini misalnya kalau bicara sektor nelayan, dia harus punya notaris, punya buku tabungan. Saya bilang sama pemerintah, kenapa sih nelayan harus punya buku tabungan kelompok? Yang kita bantu kan bukan duit gitu. Kalau bukan duit dibantu, kenapa dia harus bikin tabungan? Bikin tabungan harus ada notaris, harus ada NPWP kan begitu. Kalau yang dua ini aku setuju, tapi untuk tabungan untuk apa? Memang duit yang dikasih. Kalau duit yang dikasih baru dia belanja, aku setuju. Tapi ini kan barang yang di ini. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya kadang sedih dalam ber-DPR itu pada saat saya mengalami kendala untuk membantu. Tapi semua kendala yang saya hadapin itu saya sampaikan dan saya harus bolak-balik untuk menemui rakyat. Misalnya saya di Ulu Mahakam, tempatnya di Muara Munte, saya 8 kali bolak-balik ke sana. Pada saat berubah terus aturan-aturan ya saya datang. Karena saya tidak ingin dianggap bahwa saya adalah membohongi mereka. Karena niatnya saya hanya ingin membantu gitu. Membantu. Dan alhamdulillah banyak yang kita sudah bantu dan mereka juga merasakan penghasilan juga lebih baiklah dari sebelum ada bantuan itu. Nah, menarik Pak. Jadi ini itu. luar biasa nih ya, di sesi pertama ini sangat banyak perjuangan dan juga rekam jejak yang kita bisa dengarkan dari perjalanan jadi anggota dewan dari Pak Bahar. Nanti di sesi kedua kita akan ulik lagi bagaimana kemudian perjuangan dan juga program-program yang akan dijalankan Pak Bahar dan juga rekan-rekan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Masih di Parlementaria. Oh? Halo? Selamat! Anda adalah pemenang untuk hadiah mobil senilai 200 juta. Wah, yang benar. Benar, tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Wajah Bapak bahagia sekali. Gemes aku. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Hehehe. Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Tapi kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali Bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil. Yang benar. Siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak.
tipu-tipu? Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax. Lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah? Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu. Modus buat menipu Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati Pak Jaya. Lah, jadi Bapak nggak dapat hadiah mobil? Waduh. Bapak sudah kadung transfer ya? Belum sih, Bu. Mana ada Bapak duit segitu? Bapak itu gampang percaya, mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya, Bu. Iya. Aduh. Ya, nggak jadi dapat mobil dong. Hehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau Bapak beliin kerupuk, biar dapat banyak. Biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makanya pakai siomay. Biar bapakku bonceng cuma naik motor butut. Rasanya kayak naik bajai. Burung derkuku, burung kutilang. Anakku Ayu yang paling Bapak sayang. Masih dalam program Parlementaria di segmen kedua, masih bersama Pak Baharudin Demu. Tentunya tadi kita sudah banyak bercerita tentang latar belakang dan juga sosok dari Pak Bahar sendiri. Nah kemudian mungkin kita bisa lebih tahu lagi nih Sobat Kom ya, untuk Komisi 1 DPR nih Pak, untuk program yang sedang dipersiapkan atau yang akan dilakukan ke depan apa saja? Iya, untuk sebenarnya di DPR itu kan di Komisi 1 di rapat internalnya kita sudah membuat agenda. Pertama, ini kan tahun politik. Di tahun politik ini ada dua mitra yang menjadi penyelenggara pemilu sebenarnya dan pengawas, KPU dan Bawaslu. Nah, kami sudah minta ke staf, nanti kita akan mengundang teman-teman Bawaslu dengan juga KPU dalam rangka berdiskusi tentang pemilu 2024 gitu. Jadi sebagai pengawas dan juga yang menjalankan. KPU misalnya yang menjalankan dan Bawaslu kan pengawas. Nah, itu satu yang agenda yang kami akan coba rancang lagi. Yang kedua adalah agenda Komisi 1 itu kan gini. Komisi 1 itu kadang susahnya membuat misalnya dalam waktu dekat kita juga akan mengundang mitra-mitra Komisi 1. Misalnya ada Diskominfo, ada Biro Hukum misalnya ya, ada Pertanahan. Nah, ada misalnya teman-teman di ini apa BKD gitu kan. Nah, kadang memang kita juga diskusiin tentang itu dengan apa sih mau di progresnya seperti apa tahun 2022 dan 2023 seperti apa ke depan. Nah, tapi yang menjadi kadang yang tidak bisa kadang membuat jadwal itu juga bergeser-geser kan. Hampir juga setiap minggu, setiap hari itu datang surat-surat masuk, terutama masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Itulah yang membuat kadang juga
begitu susah untuk membuatkan jadwal karena sudah begitu padatnya. Tapi kami tetap bikin jadwal. Misalnya contoh ya, minggu depan kami coba mau ke Sepatin. Itu ada lahan rakyat dianggap sudah dibebaskan oleh Pertamina, tapi rakyat bilang, loh lahan saya kok nggak dibayar kan begitu. Nah ini yang coba juga ini difasilitasi gitu. Jadi agenda-agenda Komisi 1 itu tetap bahwa kita coba diskusi dengan teman-teman mitra, dan di tahun-tahun politik ini kita tidak ingin, berharap betul di tahun politik ini adalah tahun politik ini kan pesta, namanya pesta demokrasi, itu kita berharap bahwa rakyat berpesta gitu, bergembira gitu untuk menentukan pilihan-pilihan ke depannya. Kami tidak ingin pilihan-pilihan rakyat itu dinodai dengan berbagai cara, sehingga kami minta kepada teman-teman nanti di Bawaslu untuk betul-betul melakukan koordinasi sampai ke desa, sehingga nanti kerja-kerja pengawasannya juga berjalan dan dianggap bahwa betul-betul pada posisi netral. Kita tidak ingin ada pengawas, dia juga mengawasi, dia juga pemain. Nah, kita nggak mau yang begitu. Jadi itu yang sebenarnya dalam waktu dekat yang mau dilakukan oleh teman-teman di Komisi 1. Baik, luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan nih ya, untuk rencana-rencana ke depan, semoga juga rencana-rencana yang sudah diagendakan akan berjalan lancar dan tentunya juga bisa memenuhi dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, berbicara sedikit Pak, pada rapat paripurna ke-39 DPRD kemarin, Bapak terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus terkait rancangan peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah Kaltim tahun 2022 hingga 2042 ya, betul ya Pak ya. Isu apa saja Pak yang akan dibahas di pansus terkait? Pembahasan pansus itu kan sudah berjalan 3 bulan lebih. Ya, dan hari ini sebenarnya kami hampir pastikan itu sudah hampir final. Karena pertama kan pada saat pansus terbentuk dan bekerja, yang pertama kami lakukan itu kan sebenarnya mengundang seluruh kabupaten kota. Nah, untuk apa? Kan kabupaten kota itu dengan tim pemerintah ya, tim RT RW pemerintah itu kan sudah membuat kesepakatan tanda tangan gitu kan. Artinya apa sih yang ingin mau didorong, dan itu mereka semua bersepakat. Nah, kesepakatan kabupaten kota itulah yang kami coba cross check ulang. Jadi mengundang lagi kabupaten kota untuk kita berdiskusi. Nah, dalam diskusi itu masih ada misalnya usulan-usulan ya yang didorong untuk bagaimana diperjuangkan. Tapi bagi kami di pansus adalah selama dia memenuhi syarat yang dipersyaratkan dari kementerian, bahwa kami nggak ada menolak gitu ya. Artinya misalnya contoh ya, bicara tentang masyarakat adat. Di RT RW itu awalnya cuma tergambar sekitar 600-an hektar ya. Tapi setelah kita lihat surat-surat SK penetapan dari kementerian, ya akhirnya kita dorong menjadi 7.000 lebih. Dan Perda itu juga masih tetap memberikan ruang apabila nanti ada penetapan dari kementerian, maka itu tetap berlaku. Jadi bukan berarti bahwa dia ditetapkan tiba-tiba ini nggak masuk, itu tetap ada ruangnya. Nah, itu yang ramai kemarin diskusinya. Sehingga saat ini kita lagi menunggu persetujuan dari kementerian. Kan sudah masuk ke sana. Kemarin tanggal 2 Desember itu adalah batas akhir provinsi, baik pansus maupun tim pemerintah itu untuk mengirimkan hasil perbaikan-perbaikan pada saat rapat lintas sektoral di Jakarta yang dihadiri oleh semua lintas kementerian gitu kan. Nah, perbaikan-perbaikan itu kita kirim tanggal 2 Desember dan sampai hari ini kami menunggu. Karena itu yang kami tunggu adalah persetujuan. Nah, itu yang membuat kenapa Perda RT RW hari ini juga belum bergerak untuk menuju paripurna. Dan insya Allah setahu saya di jadwal DPR hari Senin, ya kami pansus akan melaporkan lagi minta perpanjangan. Kenapa harus perpanjangan 1 bulan? Karena memang persetujuan dari kementerian belum keluar. Kalau nanti dia keluar dari persetujuan kementerian,
kami kan masih menunggu nih. Kalau misalnya ada hal yang ingin coba didiskusikan, kami coba diskusikan ulang, karena apa yang menjadi diputuskan oleh kementerian itu akan rapat lagi antara tim pemerintah dan tim Pansus, ya, untuk mengecek satu-satu lagi. Setelah kita bersepakat di situ, Pansus akan rapat internal, Pansus RT RW akan rapat internal. Apakah yang kita mau putuskan ini sudah menjadi keputusan bersama teman-teman di Pansus. Kalau itu clear, tidak ada problemnya lagi, maka kami, anggota Pansus akan melaporkan kepada pimpinan DPR bahwa tugas kami yang kami emban, yang kami diberi tugas, ya kami sudah melaporkan bahwa ini selesai. Nah, masalah jadwal paripurna pengesahannya ya tergantung pimpinan. Nah, begitu. Wah, oke. Ya, ini adalah mungkin cerita dan juga gambaran ya terkait dengan proses sendiri Pak ya dari rancangan peraturan daerah terkait RT RW ini, dan semoga juga pengesahan itu cepat ditandatangani Pak ya. Karena tapi untuk pengaplikasiannya di lapangan sendiri masih terus berjalan Pak ya. Walaupun belum disahkan. Apakah sudah ada? Jadi begini, walaupun itu kan belum disahkan, kan masih yang berlaku kan RT RW lama, RT RW nomor 1 tahun 2016 itu. Ini kan RT RW yang sangat berbeda itu sebenarnya dengan RT RW 2016 itu, dengan kan ini penggabungan antara RT RW dengan RJTP 3K. Itu disinkronkan. Nah, sebenarnya yang menarik itu dari RJTP 3K Perda nomor berapa ya, lupa, nomor 2 kalau tidak salah 2021. Nah, itu dia tidak melakukan perubahan. Jadi langsung disandingkan gitu ya. Nah, sehingga hal-hal kita tetap melakukan pengecekan. Kalau misalnya memang contoh misalnya pada saat dia existing itu sudah ada, misalnya ini pelabuhan nih, sudah ada, tiba-tiba di RJTP 3 tidak ada, ya kita masukkan karena memang dia sudah existing. Tapi kalau belum ada ya nggak bisa lagi kita masukkan begitu. Nah, jadi saya kira sih sebenarnya kenapa kalau saya bilang ditanya susah nggak RT RW? Susah karena kan banyak orang usulan, banyak misalnya mau kepentingan. Tapi persoalannya kan ini kan sudah ada semua rumahnya. Kalau ada rumahnya bagaimana kita mau menggeser orang kan? Yang bisa menggeser hanyalah aturan. Selama aturan itu memperbolehkan, ya kami welcome saja. Tapi kalau tidak kami nggak mau. Kami hanya bekerja apa yang menjadi keputusan seluruh kabupaten kota. Kami mengecek itu kembali dan 2 kali kami bertemu, termasuk bertemu para stakeholder gitu kan. Para pengusaha-pengusaha misalnya sawit, pertambangan juga kita diskusi. Termasuk itu perumahan, karena ini juga butuh lahan, ya kita diskusikan semua. Dan masukannya itu kita komunikasikan. Nah, yang bisa, yang memang tidak melanggar secara aturan, karena itu diperbolehkan, ya kami dorong. Tapi kalau tidak, kami nggak berani. Karena digeser satu, marah yang lain. Dan memang tugas kami bukan menggeser, tapi hanya memantau saja, memotret, melihatin di dalam, mana-mana yang sudah ada ruang-ruangnya, pola ruangnya, struktur ruangnya, termasuk IKN. Yang baru-baru rame kan pada saat RT RW Kukar lagi dibahas. Betul. Kan memang sudah Samboja dan Muara Jawa tidak terbahas. Nah, yang menjadi kekhawatiran kawan-kawan itu adalah bahwa gimana nih, pembangunan kan tidak boleh masuk karena sudah tidak ada di RT RW. Jadi yang harus kita pahami bersama, aku harus luruskan, bahwa undang-undang IKN yang keluar itu adalah penetapan Kalimantan Timur menjadi ibu kota Nusantara itu. Nah, pada saat itu ditetapkan, kewenangan kabupaten kota, provinsi tetap berjalan, termasuk bantuan-bantuan APBD. Nggak boleh kita tidak membantu, karena yang baru itu kan baru penetapan lokasinya. Nanti kalau sudah terjadi pemindahan nih, kalau sudah pindah kementerian, kantor-kantor di sana, nah urusannya 2 kecamatan yang sudah tidak masuk wilayah dibahas di RT RW itu wilayahnya adalah otorita gitu. Jadi jangan khawatir bahwa pada saat misalnya saat ini tidak masuk, maka teman-teman tidak mau ngasih anggaran di 2 kecamatan, salah besar kita. Karena undang-undang bilang selama pemindahannya gedung-gedung atau berkantor di sana belum terjadi,
itu menjadi kewajiban kita tetap untuk membantu menggelontorkan APBD, baik APBD kabupaten, APBD provinsi, termasuk APBN. Oke, baik. Nah, begitu. Jangan khawatir ya. Jadi ya isu-isu yang mungkin terlewat di telinga-telinga tidak usah banyak terlalu ditanggapi. Bisa sudah diklarifikasi oleh Pak Bahar nih. Oke. Jadi saat ini Pak sebagai seorang Baharudin Demu, apalagi sih yang ingin diperjuangkan bagi masyarakat Kalimantan Timur? Kalau yang diperjuangkan sih begini, saya ini kan bekerja karena disuruh. Yang menyuruh siapa ya rakyat. Jadi kalau yang masuk di saya ya, apa sih yang harus diperjuangkan? Memang pertama itu infrastruktur dasar ya, di kampung-kampung itu banyak sekali dikeluhkan. Cuma kan itu tadi dari awal saya sampaikan ada bentur dengan aturan misalnya. Yang kedua adalah bantuan-bantuan untuk nelayan, petani, pekebun, peternak, itu yang juga banyak masuk ke saya gitu. Pada saat saya berkeliling ke kampung-kampung, dan itu semua sudah kita coba, sebagian besar kita rekap, yang belum memang lengkap ya, kita coba komunikasi lagi para pengusul supaya itu dilengkapin karena aturan yang membuat itu. Jadi kalau apa yang harus diperjuangkan ya, saya malah begini, apa yang disuruhkan itu yang saya kerjakan, namanya saya pesuruhnya masyarakat kan. Jadi ya saya bekerja, kalau disuruh ya kerja gitu. Artinya pada saat saya turun musrembang, turun misalnya reses, turun misalnya di kunjungan-kunjungan ke kampung-kampung, apa yang mereka sampaikan ke kita sebisa mungkin itu kita coba carikan jalan untuk kita perjuangkan. Saya kira itu. Luar biasa, bangga sekali tentunya Kalimantan Timur memiliki Pak Baharudin Demu selaku anggota Dewan juga wakil dari rakyat Kalimantan Timur tentunya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah berbagi banyak cerita dan juga tentunya nilai-nilai yang sudah dihadirkan untuk mengenal lebih jauh sosok-sosok dari anggota Dewan kita. Dengan tadi perjuangan yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahar, tentunya juga berakhir pula perbincangan kita pada hari ini di Parlementaria. Semoga nanti ada waktu lagi untuk membahas lebih banyak hal bersama Pak Bahar tentunya. Terima kasih atas waktunya, tentunya juga Sobatkom semua jangan lupa menyaksikan Parlementaria di episode-episode lainnya. Seluruh tim dari Parlementaria yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.